Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya, Diaken Louis Hutauruk, atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, mengucapkan selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Pemberita firman saat ini, Pendeta Helena Teresia Meriko Nenobais, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Pasaman, Sumatera Barat. Di dalam kehidupan kita, pasti kita menemui ada banyak pergumulan dan kesesakan. Lalu ketika berada dalam situasi seperti itu, kita mulai merasa kecewa dan putus asa. Kita lalu merasa seperti tidak punya penolong dan merasa larut dalam pergumulan kita. Namun ingatlah, kita punya Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. Marilah kita mencari jawaban dalam ibadah kita malam ini, bagaimana menghadapi tantangan hidup yang silih berganti. Mari menyiapkan hati dan pikiran ibadah pada Tuhan. Mari kita berdiri, kita sembah Tuhan Maha Besar dengan nyanyian syukur. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Tante, maaf, boleh di-unmute dulu? Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Dan biarkanlah persekutuan ini berada dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Membaca Mazmur 145 ayat 14 sampai dengan 21 dibaca berbalasan oleh Maxine Radinka. Tuhan itu dan penopang Olivia bagi M. semua Kalem. orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertutup. Dan penegak bagi semua orang yang tertimbuk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan.
mengenyangkan segala yang hidup, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Warga jemaat, silakan duduk. Kita menyanyikan Tuhan Allah telah berfirman. Dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bukan siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Shalom semuanya. Shalom. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tiada putusnya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih sayang dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, di dalam persekutuan kami bersama, di dalam ibadah keluarga, jemaat Nazaret, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga akan mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang membimbing kami, memberikan hikmat pengertian bagi kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami mampu menjalankannya di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 23 ayatnya yang ke-11 yang dibacakan oleh Ludwig Marcelano
Lerik Besi. Ayat Alkitab dibacakan dari Kisah Rasul yang ke-23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seekor Raja Wali konon katanya, tahu kapan badai akan muncul, dan ia tahu jauh sebelum badai itu datang. Jadi sambil menyiapkan diri untuk menghadapi badai, Raja Wali itu akan terbang sampai ketinggian tertentu, dan ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai datang menyerbu dirinya, justru mengangkat dirinya melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu dan melewati badai tersebut. Nah, di tengah badai, Raja Wali tidak pernah bersembunyi ketakutan. Namun ia sanggup menghadapi dan kuat, dan semakin kuat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pastinya badai apapun bisa ia lewati. Dan Paulus bagaikan Raja Wali itu, di mana dalam pemberitaan Injil Kristus, Paulus menghadapi segala tantangan yang ada. Dan dia siap mengambil resiko. Dan tantangan yang dihadapi oleh Paulus itu tidaklah mudah. Masih dalam konteks pembacaan kita tentang Paulus yang ada di Yerusalem. Yang mana ini adalah misi ketiga Paulus dalam semangatnya memberitakan Injil Kristus. Paulus sendiri berkeliling ke berbagai kota bukan hanya untuk penginjilan, tapi juga untuk pengumpulan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Setelah ia pergi berkeliling seperti di Efesus, di Troas, di Asia Kecil, ia kembali ke Yerusalem dengan membawa uang sumbangan yang dikumpulkan untuk jemaat di Yerusalem dari kota-kota yang dikunjunginya tadi tersebut. Tetapi di Yerusalem, di sana ia ditangkap dan diadili. Dengan awal mula tuduhan, kalau kita mau melihat pada pasal 21 ayat 28. Kita buka bersama-sama pasal 21 ayat 28. Dikatakan di sana, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Jadi Paulus dituduh menajiskan bait Allah, menentang orang Yahudi dan hukum Taurat mereka. Tapi dari awal sebenarnya Paulus tahu ia akan menghadapi kesusahan dan tantangan di Yerusalem. Karena kalau kita lihat pada pasal 20, kita bisa buka bersama-sama, Bapak Ibu anak-anak, pasal 20 ayat 22, ayat 22 sampai 23 dikatakan,
Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi Paulus sudah tahu bahwa di Yerusalem bahwa dia akan menghadapi tantangan. Bahkan 2 kali pesan yang disampaikan kepada Paulus supaya jangan ke Yerusalem. Kalau kita lihat pasal 21 ayat 4, Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Di sini ditekankan oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Lalu kemudian kita lihat kembali pada ayat 10 hingga ayat 11. Di sana untuk kedua kalinya diingatkan bahwa Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Dikatakan setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi di sana diingatkan bahwa jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus, karena ia setia akan tugas panggilannya, ia tidak peduli badai apa yang akan dihadapi. Di sana dia akan ditangkap dan lain sebagainya. Dia tetap pergi ke Yerusalem. Seperti yang diungkapkan pada pasal 20 ayat 24. Kita buka pasal 20 ayat 24. Dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan pada pasal 21 ayat 13b, pasal 21 ayat 13b dikatakan, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi Paulus semua tantangan dan risiko siap dihadapi, asal ia tetap berada dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Kita lihat tantangan apa saja yang diterima oleh Paulus di Yerusalem. Pertama, dia dituduh, ada tuduhan kepada dirinya. Kedua, dia dipukul oleh massa, dia ditampar. Ketiga, dilontarkan kata-kata negatif bahwa kematiannya diharapkan. Keempat, beberapa kali dia harus menghadapi pengadilan. Yang kelima, beberapa kali pula dia memberikan penjelasan, namun semua ditolak. Malah semakin menimbulkan kerusuhan. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun dia, siapapun orangnya, ketika menghadapi situasi yang dihadapi oleh Paulus, bahkan ketika menghadapi seorang diri, lama-kelamaan akan mengalami kelelahan, fisik maupun juga psikis. Sekuat-kuatnya manusia, jika terus dalam keadaan didesak, dalam keadaan tertekan, bahkan sampai menerima kekerasan fisik, pasti tidak akan sanggup. Tetapi di sini kita mau melihat, dalam keadaan seperti itu, Tuhan sendiri memberikan kekuatan.
Tuhan datang dengan memberikan penghiburan dan penguatan. Tuhan sendiri memuji akan keberanian Paulus untuk menjalankan tugas misinya. Bahkan Tuhan pun memberikan kepercayaan kepada Paulus untuk bersaksi di Roma di antara orang-orang Yunani, seperti dalam ayat pembacaan kita saat ini. Memang di Roma tantangannya berbeda dengan di Yerusalem. Sekalipun di Roma Paulus tetap menjadi orang tahanan, tetapi penginjilan tetap bisa ia terus lakukan. Dan meski pada akhirnya di Roma pula Paulus ia harus dihukum mati dengan cara dipenggal. Tetapi semua itu tetap ia hadapi. Dia tetap berani bersaksi tentang Kristus. Dia berani melewati badai demi badai. Jika di Yerusalem bisa dihadapi, maka di Roma ia pun sanggup menjalani misi yang lebih besar dan tantangan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Paulus bahwa sebagai pengikut Kristus kita tak pernah ragu untuk menghadapi kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan. Karena kita tahu dan sadari bahwa hidup tidak selalu dilewati dengan hal-hal yang menyenangkan saja. Kadang kita menghadapi kerikil-kerikil tajam. Kadang dalam kehidupan ini ada hujan, rintik-rintik, ada badai yang harus kita lewati. Namun yang diminta bahwa seberat apapun segala tantangan, tetap harus dihadapi, bukan melarikan diri dari kenyataan. Tetap siap menghadapi kenyataan bahwa memang betul ada kesulitan-kesulitan di sana-sini, tetapi kita harus tetap terus berjalan. Seperti sebuah ilustrasi, sebuah cerita, seorang ayah dan anak pemudanya. Mereka berkendara, naik mobil, mereka berjalan, tidak lama kemudian badai datang dan mengharuskan mereka berjalan di tengah badai tersebut. Anak pemuda yang membawa mobil itu mulai merasa takut, sebab ketika dilihat pohon-pohon mulai bertumbangan, dia melihat mobil-mobil lain mulai menepi. Lalu ia katakan kepada ayahnya, "Ayah, lebih baik kita berhenti sampai badai reda." Dan ayahnya mengatakan, "Tidak, anakku, kita harus tetap berjalan." Akhirnya walaupun dalam keadaan kesusahan, pemuda itu tetap terus menjalankan mobilnya. Lama-kelamaan badai mulai reda. Ternyata mereka telah melewati badai itu tanpa disadari. Lalu ayah dan anak pemudanya itu turun dari mobil. Mereka memandang ke arah badai tersebut. Dan ayahnya berkata, "Kalau kamu tadi memilih untuk berhenti, mungkin sampai sekarang kita masih ada dalam badai itu. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah terus berjalan, tetaplah terus menghadapinya, karena badai pun pasti akan berlalu. Pergumulan, persoalan pasti berlalu." Walau memang sungguh sangat diakui, ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan demi tantangan, ada saat di mana kita berada di sebuah titik yang merasa bahwa kita lelah, kita capek menghadapi semua tersebut. Tetapi dalam keadaan yang demikian, kita diminta untuk berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan penolong satu-satunya yang akan menguatkan kita. Kita andalkan kekuatan diri kita sendiri.
kita tidak akan pernah mampu. Maka kita andalkan Tuhan. Karena itu sesungguhnya pergumulan hidup, berbagai macam tantangan sebenarnya baik dalam kehidupan kita. Justru dalam pergumulan-pergumulan itu kita dapat mengukur kemampuan kita. Kita akan tahu seberapa kuat iman kita, seberapa besar kita berharap kepada Tuhan, seberapa kuat kita menghadapi itu semua bersama dengan Tuhan. Dan sama seperti Raja Wali tadi, dia mampu mengukur kemampuannya seberapa tinggi dia sanggup terbang. Dan ternyata di tengah badai membuat dirinya terbang lebih tinggi lagi. Jadi tidak apa-apa di dalam kehidupan kita jika kita menghadapi pergumulan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau kita berbicara tantangan dalam pelayanan, dalam gereja, atau kita sebagai saksi Kristus di tengah masyarakat, di mana tidak semua bisa menerima apa yang baik yang kita lakukan. Kadang ada penuduhan, ada penolakan, ada kecurigaan terhadap diri kita. Tetapi jangan pernah mundur. Kadang ada pernyataan-pernyataan yang terlontar. Ketika ada pergumulan, sudahlah, saya tidak sanggup lagi menjadi majelis, saya tidak sanggup lagi menjadi pelayan pelkat dan lain sebagainya. Saya malas melakukan itu semua. Mulai patah semangat, mulai mundur diri. Padahal tantangan itu baik untuk diri kita sendiri. Sebagai alat ukur kesiapan kita untuk menerima tugas yang lebih besar lagi. Yang lebih banyak tantangan lagi. Kalau tantangan kecil saja kita sudah menyerah. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan lain yang lebih besar lagi yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Padahal pemberitaan Injil harus tetap berjalan. Masakan kita harus berhenti karena sakit hati dan lain sebagainya. Paulus sendiri dalam menghadapi pergumulan sebagai pelayan dan saksi Kristus, ia tetap maju berjalan. Ada keyakinan di dalam dirinya. Justru dalam kelemahanlah maka kuasa Kristus turun menaunginya. Dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Di saat kita menghadapi berbagai macam persoalan, di saat itu pula kita menyaksikan kuasa dan karya Tuhan yang besar. Tuhan akan memberikan kekuatan dan perlindungan ketika kita merasa tak berdaya. Jemaat Tuhan di GPIB Nazaret, apapun pergumulan kita hadapi dan bersiaplah untuk melakukan tugas yang besar dan lebih besar lagi. Tuhan mau kita tetap setia menjadi saksinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 343, bait 1 dan 2. Dunia dalam hawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus?
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berjumpa Tuhan di dalam doa. Yang diawali oleh Kenji. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Yesus Kristus yang berada di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini, karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami saling berkumpul, menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, melalui doa ini kami ingin terus memohon agar bangsa dan negara tempat kami tinggal, kiranya Engkau selalu melindungi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, kerusuhan antar suku dan agama. Hingga satukan kami semua dalam kasih suci-Mu untuk bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami ini. Tidak lupa kami ingin mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari Presiden, anggota DPR, MPR, hingga bawahannya. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami juga mengucap syukur untuk firman yang menyapa kami pada malam hari ini. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber penolong di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa kehidupan kami akan menemukan berbagai macam pergumulan. Kami akan menemukan berbagai macam tantangan. Bahkan kami ketika kami melakukan apa yang menjadi tugas kami sebagai saksi-Mu, ya Bapa. Banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh belajar dari keberanian Paulus yang berani menghadapi berbagai macam tantangan demi cinta kasih-Nya kepadamu, ya Kristus. Ya berani tetap terus berjalan, dan biarlah kami juga memiliki keberanian yang sama ya Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Dan biarlah kami juga meyakini bahwa Kristus sendiri yang selalu beserta dengan kami, memberikan kekuatan dan penopang di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami yang boleh hadir di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami mampu melakukan tugas tanggung jawab tersebut dengan penuh kesungguhan hati. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan karena sakit yang mereka alami, bahkan yang ada dalam pemulihan. Dan kami juga berdoa untuk para lansia. Kami berdoa untuk Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Sukusepa, Bapak J. Pratasik, Ibu Els De Fretes Ratulangi, Ibu Rin De Fretes, Ibu Teli Wenas Kalealu, Judit Tambunan Marlisa, Ibu Kando Waro, Bapak Sunardi Arifin, Ibu Maria Katiem, Ibu Kurniati Uneputi, Ibu Willy Auri Giri, Ibu Angel Oroh, Ibu Adolfin Kalangi Pandey, Bapak Rega, Ibu Titin Nugroho Said Suyud, Bapak Denny Adam, Mire Prisilia Yusuf, Bapak Pendeta Manalu,
Ibu Jen Urotikan, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Yesi Silviana Yakob Putira, Bapak Ibu Butar, Bapak Benito Rustamaji, Bapak Karel Van Pra, Bapak Penatua David Sairang, Bapak Radenson Purba. Tuhan, Engkau yang mengetahui kondisi keberadaan mereka masing-masing, dan kami mohon dengan kuasa-Mu, Engkau mau menjamah mereka, memulihkan keberadaan mereka. Biarlah Engkau sendiri menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap usaha pengobatan yang dilakukan, berkati obat-obatan yang diminum, konsumsi makanan yang mereka terima. Biarlah itu menjadi alat kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga hendak berdoa ya Bapa untuk keluarga yang saat ini merasakan duka cita karena Engkau memanggil pulang orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk keluarga Luhtai. Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan topang. Tuhan hiburkan mereka. Biarlah mereka mampu melewati duka cita ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami hendak berdoa bagi panggilan dan pengutusan kami sebagai gereja melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami yang dituangkan dalam program-program kerja. Tuhan berkati itu semua. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan di GPIB Nazaret, penatua, diaken, para pendeta yang ada, pengurus, pelayan Pelkat, bahkan unit-unit misioner yang lain, pegawai kantor, dan semua orang yang turut terlibat mengambil bagian di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati. Berkati Bapak Pendeta Henry Yakob selaku Ketua Majelis Jemaat. Tuhan mampukan beliau untuk mengerjakan segala tugas tanggung jawab di tengah-tengah jemaat-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan bersama dengan keluarga yang selalu mendukung setiap pekerjaan yang dilakukan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi komunitas baca Alkitab GPIB Nazaret. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah kami boleh mengambil bagian di dalamnya dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi perbaikan gedung gereja tahap pertama. Tuhan campur tangan di dalamnya. Ini adalah rumah-Mu, ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati pembangunan gedung gereja ini. Dan melalui kami semua jemaat Tuhan, biarlah kami juga mau memberikan diri kami, apa yang kami miliki, agar pembangunan gereja ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Bapa untuk proses penyelesaian Tanah Waru. Ini adalah pergumulan jemaat-Mu di Nazaret. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar bagi proses penyelesaian Tanah Waru. Mereka yang terlibat mengambil bagian untuk menyelesaikan proses ini, Tuhan berkati, berikan hikmat dan kemampuan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa
Majelis Sinode, GPIB, fungsionaris. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua di dalam tugas tanggung jawab, bahkan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober nanti ya Bapa, GPIB akan mengadakan persidangan sinode. Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga akan memilih fungsionaris Majelis Sinode yang baru. Biarlah Tuhan sendiri menunjuk setiap orang-orang yang mau memberikan dirinya bagi kemajuan GPIB. Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa dan permohonan kami, meskipun semuanya terbatas dalam kata-kata kami. Tapi Tuhan sendiri yang mengetahui isi dan hati kami, apa yang kami sampaikan kepadamu. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang mendengarkan setiap doa dan seru yang naik ke hadapan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sambil memberi persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 469, Ya Tuhan, terima kasih. Segala
Jemaat Tuhan, mari berdiri dan mendoakan persembahan ini secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 6 Oktober tahun 2021. Berita duka, telah meninggal dunia di Ambon pada Sabtu 2 Oktober 2021, Esther Cornelia Ririhena Lawalata dalam usia 77 tahun. Almarhumah adalah adik dari Ibu Lence Luhukai Lawalata, Sektor 6. Almarhumah dimakamkan pada Minggu 3 Oktober 2021 di Ambon. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU. Pengurus PKLU mengundang seluruh anggota Pelkat PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 17 melalui aplikasi Zoom dengan tema Lansia Sehat, Bersemangat, dan Dinamis dari Kisah Para Rasul 24 ayat 22 sampai dengan 27. Pemberita firman, Pendeta Erik Edward Hetaria. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap pertama untuk atap dan plafon bagian luar gedung gereja GPIB Jemaat Nazaret di Jakarta. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Gereja Masyarakat dan Agama-agama Germasa melalui Majelis Jemaat mengagendakan penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan akan dilaksanakan pada hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulan sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing koordinator sektor, sekretaris sektor, paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaan. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini kepada pihak RT setempat agar tidak ada kesalahpahaman. Pelaksanaan penyemprotan berikutnya pada Sabtu 16 Oktober 2021 pada pukul 9. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Helena Teresia Meriko Nenobais, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Pasaman, Sumatera Barat. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri.
Kembalilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kita menyanyi Gita Bakti 121 bait 1 dan 2. Hai pergi dan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Sudah selesai saat teduh.